Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Zayana. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia organik, latihan soal 1.7 sampai 1.11 dengan buku Stanley Hapine. Di sini saya juga dibantu oleh Salsa Reza Audria dengan NPM 201063123052 dan Afifah Madia dengan NPM 201061230058. Soal 1.7. Tulislah kembali rumus struktur berikut dengan cara dimampatkan. Soal yang A ini adalah struktur garis. Di sini untuk lebih mudah, setiap titik memiliki nilai 1 atom C. Jadi seperti ini. Kita tulis dulu C-nya, C, 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 dan di sini OH, udah jelas. Lalu kita tambahkan atom hidrogen. Di sini menjadi CH3 karena mengikat satu tangan. Di sini bisa menjadi CH karena sudah mengikat 3 tangan. Di sini CH3 mengikat satu tangan, CH2, CH2 dan OH. Lalu kita mampatkan menjadi seperti ini. CH3 dalam kurung CH3 tutup kurung 2, CH, CH2, CH2 dan OH. Di sini kenapa dalam kurung CH3 tutup kurung 2? Karena di sini sebagai cabang. Lalu soal yang B. Di sini struktur lengkap bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Di sini CH3 karena di sini mengikat atom hidrogennya 3. Di sini CH dengan cabang Cl. Lalu ada CH dan OH masih sama. Lalu di sini CH dengan cabang CH3. Lalu di sini juga CH3. Lalu kita mampatkan menjadi seperti ini. CH3, CH dalam kurung Cl karena di sini Cl-nya itu cabang. Lalu CH dalam kurung OH, CH dalam kurung CH3 tutup kurung 2. Karena di sini CH-nya bisa menjadi cabang. Lalu yang D, di sini struktur garis. Seperti biasa, untuk memudahkan, setiap titik di sini memiliki satu atom C. Seperti ini. Di sini kenapa CH? Karena di sini sudah rangkap 2, dan di sini tangannya sudah mengikat BR. Jadi sisa atom H-nya itu 1. Lalu di sini C, karena di sini udah rangkap 2, dan di sini udah mengikat 1, 2 gitu. Jadi habis. Makanya di sini C. Di sini CH3, CH2, C, dan di sini keton, dan di sini Cl. Lalu bisa kita mampatkan menjadi seperti ini. BR, CH, dan jangan lupa untuk rangkap 2 itu dimasukkan. C dengan cabang CH3, CH2, C dengan keton di bawahnya, dan Cl. Lalu untuk yang D masih sama struktur garis. Di sini CH3, di sini C karena di sini rangkap 2 dan mengikat dan 2 lengannya sudah mengikat, jadi sudah habis atom hidrogennya. Di sini cabang menjadi CH3, di sini CH karena sudah di sini rangkap 2 dan di sini 1. Jadi sisa CH. Di sini CH2, di sini 1, 2 untuk tangannya, dan di sini NH2. Lalu kita mampatkan menjadi seperti ini. CH3 dalam kurung CH3 tutup kurung 2 yang ini. Lalu jangan lupa rangkap 2-nya, C rangkap 2, CH, CH2 dan NH2. Lalu untuk yang E masih sama, untuk setiap titik ini memiliki satu nilai atom C. Kita tulis dulu C, 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 di sini
CH3, CH3, CH3. Lalu yang F masih sama, yaitu struktur garis. Di sini masih seperti biasa ya, untuk setiap titik itu memiliki satu nilai atom C. Di sini, 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 dan seterusnya. Kita tulis terlebih dahulu di sini CH3, di sini ada CH karena di sini sudah 2 karena di sini rangkap 2 dan di sini mengikat 1, jadinya CH. Di sini C karena ada rangkap 2 dan lengannya 2. Jadi atom hidrogennya habis, di atasnya cabang CH3. Di sini sama C dengan 2 cabang CH3. Di sini CH2, CH, cabangnya OH, lalu di sini CH2 dan di sini Cl. Lalu kita bisa memanfaatkan seperti ini. Di sini CH3, CH, rangkap 2, C dengan cabang CH, C dengan 2 cabang CH3 yang di atas ini. Lalu CH2, CH dengan cabang OH, CH2 dan Cl. Lalu soal 1.8. Turunkan indeks kekurangan hidrogen untuk masing-masing rumus berikut dan terangkanlah ciri struktur yang mungkin ditunjukkannya. Nah, di sini yang A itu senyawanya C5H10. Kita tulis dulu rumus dari C5H10-nya menjadi seperti ini. C-nya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan H-nya itu di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini 3, berarti 10. Sama ya dengan yang ini. Lalu untuk induk itu rumus turunan alkana. Di sini rangkap 2-nya itu menghilang jadi 1, menjadi biasa. Jadi di sini CH3 dengan tanda kurung CH2, tutup kurung, di sini 3. Karena di sini kan menjadi CH2, 1, 2, 3. Nah, sama. Dan di sini CH3. Jadi C5H12. Untuk struktur kekurangan hidrogennya, yang di sini udah ketahuan rangkap 2. Dan indeks kekurangan hidrogen itu 1. Dan ya 1. Untuk rangkap 2 itu indeks kekurangan hidrogennya 1. Dan setiap nilai 1 indeks kekurangan hidrogen itu berarti 2. Jadi untuk C5H10 memiliki kekurangan hidrogen sebesar 2. Jadi untuk yang B itu rumusnya C10H18. Di sini bisa kita tulis rumusnya itu CH rangkap 3. C, CH2, 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 CH3. Untuk induk masih seperti yang tadi, turunan rumus senyawa alkana. Jadi nanti rangkap 3-nya berubah seperti biasa, jadi habis. Di sini CH3 dalam kurung CH2 tutup kurung 8 karena di sini berubah menjadi CH2. Jadi kita bisa hitung ya untuk membuktikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini CH3 menjadi C10H22. Struktur kekurangan hidrogennya yaitu yang ini, yang rangkap 3. Rangkap 3 memiliki nilai indeks kekurangan hidrogennya 2. Dan setiap satu indeks dan struktur kekurangan hidrogennya yaitu yang rangkap 3. Nilai indeksnya yaitu 2, dan 2 dikali 2 itu 4. Berarti untuk C10H18 memiliki kekurangan 4 atom hidrogen. Untuk yang C yaitu C7H16. Rumusnya bisa kita tulis CH3, CH2, 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 CH3. Karena C7H16 yaitu struktur jenuh, maka struktur kekurangan hidrogennya yaitu 0 dan indeks kekurangan hidrogennya 0. Untuk yang D yaitu C8H12. Rumusnya bisa kita tulis H2C rangkap 2. C rangkap 2C rangkap 2 CH
Di sini CH karena di sini rangkap 2 dan di sini 1, jadi 3. Lalu CH2, 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 CH3. Lalu untuk induk masih sama seperti yang tadi, yaitu turunan senyawa alkana. Di sini berubah semua. Jadi CH3, CH2, 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 CH3. Jadi di sini CH2-nya ada 6 dan CH3. Menjadi C8H18. Struktur kekurangan hidrogennya yang rangkap 2 ada berjumlah 3, yaitu dengan indeks kekurangannya 3 berarti. 3 dikali 2, 6. Yang berarti C8H12 memiliki kekurangan atom hidrogen sebesar 6. Untuk soal 1.9, sarankanlah suatu alasan untuk menerangkan kecenderungan dalam keelektronegatifan atom nisbi terhadap letaknya dalam susunan berkala. Jawab, yaitu keelektronegatifan suatu unsur adalah kemampuan relatif atomnya untuk menarik elektron ke dekatnya dalam suatu ikatan kimia. Salah satu untuk menyusun keelektronegatifan yaitu yang berkaitan dengan penggunaan energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu ikatan menjadi atom netral. Soal 1.10, ramalkanlah arah momentum dipol untuk masing-masing molekul berikut ini. Jadi yang pertama itu ada CH3Br. CH3 merupakan senyawa positif, karena positif, arah momen dipol tersebut menjadi masuk. Soal 1.10, ramalkanlah arah momen dipol untuk masing-masing molekul berikut ini. Yang pertama itu ada CH3Br. CH3 termasuk ke dalam ion positif, maka arah momen dipolnya masuk seperti ini. Lalu Br merupakan ion negatif, maka arah momen dipolnya yaitu keluar. Lalu ada dalam kurung CH3 tutup kurung 2 keton. CH3 masih sama termasuk ke dalam ion positif. Arah momen dipolnya yaitu masuk. Dan masih sama CH3 yang ini arah momen dipolnya masuk. Dan keton termasuk ke dalam ion negatif, maka dari itu arah momen dipolnya keluar. Lalu yang C adalah ada CH3, CH2, NH2. CH3 merupakan ion positif, maka arah momen dipolnya masuk. CH2 juga sama masuk. Lalu NH2 ini termasuk ke dalam ion positif. Jadi arah momen dipolnya masuk seperti ini. Lalu ada CH3, CCl3. CH3 termasuk ke dalam ion positif masih sama, arah momen dipolnya masuk seperti ini. Lalu CCl3 termasuk ke dalam ion negatif, maka arah momen dipolnya keluar seperti ini. Keluar. Untuk soal 1.11, kedua isomer dari 1,2 dikloroetena dapat dibedakan berdasarkan momen dipolnya. Satu bernilai mu 1D dan lainnya mu 0D. Semua atom dari masing-masing molekul terletak pada bidang yang sama. Tentukan momen dipol di atas untuk masing-masing struktur berikut. Untuk senyawa yang ini, nama dari senyawanya yaitu C1,2 dikloroetena. Karena ininya sejajar Cl-nya. C1,2 dikloroetena mempunyai kombinasi dua ikatan polar CCl yang berpengaruh pada dipol secara keseluruhan, sehingga terbentuk ikatan antar molekul dan gaya dipol yang ditambahkan pada gaya London. Hal ini meningkatkan titik didih C1,2 dikloroetena menjadi 60 derajat Celcius. Untuk yang ini, nama senyawanya yaitu trans 1,2 dikloroetena, dan di sini udah jelas bedanya dengan senyawa yang di atas. Senyawa ini tidak terjadi keterbentukannya ikatan antar molekul dan peningkatan titik didihnya.
Oleh karena itu, jika cis 1,2 dikloroetena didekatkan pada trans 1,2 dikloroetena yang tidak memiliki dipol, maka akan terjadi dipol-dipol terimbas. Pembentukan molekul cis dan trans ini dipengaruhi oleh polaritas ikatan dan kestabilannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.